Seiring hadirnya era transformasi digital, pemerintah juga terus mengakselerasi ekonomi digital Indonesia. Salah satunya dengan pengembangan keterampilan digital pada generasi Z dan generasi milenial agar mampu menjadi talenta digital yang berdaya saing global dan mampu menggarap peluang ekonomi digital. Upaya membekali skill digital kepada generasi Z dan generasi milenial juga terus dilakukan anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer. Harapannya generasi Z dan generasi milenial di Pulau Dewata mampu menjadi wirausaha muda atau pelaku UMKM, tentunya menjadi pelaku UMKM go digital, menjadi pelaku startup ataupun menjadi technopreneur, pelaku usaha berbasis teknologi digital yang menggarap begitu besarnya potensi ekonomi digital di tanah air. Menurut anggota fraksi Golkar DPR RI ini, ekonomi digital Indonesia memang memiliki potensi besar untuk berkembang. Laporan WIA Sosial menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Pada tahun 2022, Google Temasek dan Bain & Company melaporkan kontribusi sektor e-commerce Indonesia sebesar 59 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 76% terhadap nilai ekonomi digital Indonesia. Bahkan diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Di sisi lain, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 191 juta orang dan sebagian besarnya merupakan generasi Z. Hingga 2030, Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang. Generasi muda yang berkualitas tinggi dan mampu menguasai skill digital akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Society 5.0. Di sisi lain, pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai 4.434 triliun rupiah kepada pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia di 2030 atau setara dengan 1% dari PDB. Peluang besar ekonomi digital Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Menurut Gede Sumarjaya Linggih, para generasi muda seperti generasi Z dan generasi milenial inilah yang akan menjadi penggerak ekonomi digital termasuk ekonomi kreatif. Mereka adalah generasi yang sangat potensial menggarap ekonomi digital karena mereka sudah fasih dengan dunia digital. Justru bagi mereka yang sudah tidak muda lagi, namun serius ingin menggarap pasar digital, malah menghadapi banyak kendala saat memasuki dunia digital. Karena itulah para generasi muda seperti generasi Z dan generasi milenial diharapkan juga dapat membantu para pelaku UMKM yang lebih senior untuk bisa go digital. Sementara para generasi atau pelaku UMKM yang lebih senior juga bisa berbagi pengalaman hingga jejaring bisnis mereka untuk bisa berkolaborasi bersama. Kemudian bagaimana membuka wawasan mereka tentang bekerja melalui pasar digital. Artinya kalau mereka mengerti nanti pasar digital, artinya mereka punya pasar di seluruh dunia. Nah ini akan banyak merubah pola pasar lama dan akhirnya nanti tentu kalau mereka benar-benar langsung mengusahakan, maka mereka akan bisa merubah nasib mereka, kesejahteraan mereka akan meningkat. Ya tentunya kalau mereka punya mimpi dan mereka mau hari ini belajar dan terus setelah mimpi dan belajar tentunya harus bangun bekerja untuk melakukan apa yang menjadi mimpi mereka. Sebenarnya yang sangat potensial mereka yang generasi Z ini karena mereka akrab dengan dunia digital. Mereka lahir dengan dunia digital. Justru kalau yang tua-tua itu mereka mungkin ingin serius, tapi ketika memasuki dunia digital mereka agak kebingungan. Dan saya harap dari kaum milenial ini mungkin sekarang ini mereka keseriusannya rada kurang, tapi saya yakin nanti mereka akan digerus oleh zaman. Ketika mereka terlintas oleh zaman, maka mereka akan berontak dan mereka akan mengingat-ingat pelajaran yang hari ini yang saya ingatkan kepada mereka. Sebelumnya, Gede Sumarjaya Linggih hadir di tengah-tengah generasi Z dan milenial di Kabupaten Gianyar, Bali untuk membuka wawasan mereka menjadi wirausaha muda dan menggarap potensi pasar secara digital.
Dalam kesempatan ini, wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini juga memberikan sosialisasi mengenai akses pembiayaan UMKM hingga strategi UMKM Go Digital dan naik kelas dengan menggandeng pihak Bank BRI, Permodalan Nasional Madani atau PNM, dan pihak e-commerce Tokopedia. Para pembicara memberikan bekal ilmu dan skill bagaimana para peserta sosialisasi ini bisa mulai berusaha, kemudian mengakses permodalan, yang utamanya adalah permodalan tanpa agunan. Selain itu, juga melalui seminar ini, para peserta bisa membuka wawasan mereka tentang melakukan pemasaran digital. Artinya, kalau mereka mengerti tentang pasar digital, mereka punya pasar di seluruh dunia. Gede Sumarjaya Linggih yang juga seorang pengusaha dan mantan Ketua Umum Kadin Bali ini berharap seminar kali ini memberikan banyak manfaat dan minimal 30% dari peserta yang hadir mampu melakukan apa yang menjadi keinginan pemerintah, yakni menjadi UMKM naik kelas dan go digital sehingga target pasar yang mereka inginkan bisa tercapai. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng ini optimis melalui seminar ini para peserta akan bisa berbuat lebih banyak ke depannya, khususnya di bidang ekonomi digital. Sehingga saya berharap ini manfaatnya hari ini mereka serius, mereka konsentrasi hanya dalam 3 jam, tapi saya berharap nanti sepanjang hidupnya akan menjadi bekal untuk mereka hidup di masa-masa yang akan datang. Umurnya masih muda-muda, umurnya antara 17-18, berarti kalau kita anggap rata-rata sekarang umur orang Indonesia itu sekitar 75 tahun, ya ilmu ini dipergunakan hampir 55 tahun nanti ke depannya. Hanya mereka belajarnya dalam 3 jam. Mudah-mudahan ini dampaknya banyak dan saya berharap minimum 30% dari yang hadir sekarang ini mampu melakukan apa yang menjadi keinginan pemerintah maupun keinginan saya sendiri maupun pasar yang diinginkan oleh mereka tercapai. Bali 1 mengabarkan.